Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Al-Hunafa Boarding School. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, students? I'm fine, thanks. Inshallah. Firas, what are you doing here? I'm doing my assignment. MasyaAllah. Good job. Continue, please. Okay, alright. Para santri, insya Allah kita akan melakukan praktek tibun nabawi, yaitu metode pengobatan ala Nabi. Yuk kita mulai. Bismillah. Treatment ya. Al-Hunafa Boarding School mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah ahlus sunnah dan berakhlak karimah. 5 alasan memilih Al-Hunafa. Pertama, akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, penerapan akhlak karimah. Ketiga, bacaan hafalan sesuai dengan kaidah tajwid. Keempat, bahasa Arab secara aktif. Kelima, melanjutkan studi ke perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Al-Hunafa Boarding School mendidik dan melatih santri untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kitab Amalan Sunnah Setahun karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizallah ta'ala. Masalah yang akan kita kupas kali ini sesuai dengan urutan dalam kitab, yaitu menjauhkan diri dari syirik. Dan kita akan membahas insyaAllah syirik besar dan macam-macamnya. Syirik adalah sebesar-besar maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia adalah sebesar-besar kezaliman dan sebesar-besar dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau orang tersebut tidak bertaubat sebelum wafatnya. Karena itu mengetahui tentang syirik dan berbagai macamnya itu suatu kewajiban, adalah suatu jalan untuk dapat menjauhi syirik dengan sejauh-jauhnya. Kita diwajibkan untuk menjauhkan diri dari syirik. Maka mengetahui syirik itu menjadi wajib, karena tidak mungkin seseorang bisa menjauhkan diri dari sesuatu yang berbahaya kecuali dia harus tahu dulu bahwasanya hal tersebut berbahaya.
Dalam kaidah usuliyah disebutkan, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apapun hal yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi kewajiban. Apapun hal yang kewajiban tidak akan bisa dilakukan atau disempurnakan kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib sebagai tangga untuk menuju kewajiban itu. Syirik dikatakan dosa besar, dosa yang besar, paling besar, dan kezaliman yang paling besar, karena ia menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla, pada beberapa hal yang khusus hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia telah menyamakannya dengan Allah, dan ini sebesar-besar kezaliman. Dan zalim pada hakikatnya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syirik adalah menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, serta nama-namanya dan sifat-sifatnya. Syirik dalam masalah ibadah atau tauhid uluhiyah maksudnya adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah SWT. Berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, melakukan amalan karena selain Allah, padahal amalan tersebut hanya boleh dilakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka ini syirik fil ibadah, ada syirik dalam tauhid uluhiyah. Maka kita mulai di sini, syirik ada dua macam, yaitu yang pertama syirik akbar, dan itu yang akan kita bahas pada kali ini insyaallah. Ya, kalau bisa memang syirik asghar kita bahas juga, tapi syirik akbar terlebih dahulu. Syirik besar atau disebut syirik akbar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ya, memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Walaupun sebenarnya definisi syirik besar, ya, definisi syirik besar itu sebenarnya tidak tadi dijabarkan oleh beliau. Syirik besar di sini adalah menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, serta nama-nama dan sifatnya. Ya, ini bisa menjadi syirik besar. Tapi beliau hafizahullah di sini lebih mengerucutkan syirik besar dalam konteks tauhid uluhiyah saja. Karena syirik besar sebenarnya bisa terjadi dalam konteks tauhid rububiyah. Meyakini adanya penguasa laut yang berkuasa di lautan selain Allah, dan penguasa gaib tersebut dialah yang mengatur urusan-urusan laut, maka ini juga syirik besar dalam hal apa? Rububiyah, bukan uluhiyah. Walaupun akan berkonsekuensi, syirik besar dalam urusan rububiyah akan berkonsekuensi pada syirik besar pada urusan uluhiyah. Contohnya orang-orang yang menganggap adanya ratu pantai selatan seperti ratu Nyiror Kidul dan semisalnya, atau Nyi Blorong dan semisalnya. Menganggap adanya eksistensi mereka dengan nama yang mereka sebut itu tadi Nyiror Kidul dan Nyi Blorong dan lainnya, dan menganggap juga akan kekuasaan mereka. Maka ini sebenarnya menjurus kepada apa? Syirik besar dalam hal rububiyah, menganggap ada penguasa selain Allah terhadap lautan tersebut, menganggap adanya penguasa yang gaib selain Allah Ta'ala yang menguasai dan mengatur urusan lautan tersebut, meratuinya atau merajainya. Berlanjut dari syirik rububiyah tersebut, mulai terjadi al-khauf dan khasyah, rasa takut kepada jin tersebut,
penguasa pantai tersebut, yaitu Nyi Rocky Doors misalnya. Dan ini mulai menjalar kepada syirik dalam urusan uluhiyah. Karena rasa takut kepada yang gaib itu hendaknya kita lakukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kecuali kalau rasa takut yang sifatnya tabi'i. Misalnya takut kegelapan, sehingga dia takut nanti ada apa-apa, entah binatang, entah mungkin jin atau apa, yang memang itu masih sifatnya tabi'i, bukan rasa takut yang ada sifat ta'zim dan penghambaan terhadapnya. Maka wajar ketika seseorang misal dia lewat di tempat gelap, jalanan gelap yang dipayungi oleh pohon-pohon bambu atau bambu-bambu, tidak ada penerangan, dia sendiri dalam keadaan gerimis dan dia merasa ketakutan, khawatir terjadi pada dirinya hal yang tidak-tidak. Kalau rasa takut di sini masih bersifat tabiat manusia yang memang akan merasa waspada, was-was dan takut untuk sesuatu yang asing baginya, maka ini wajar. Karena sesuatu ini seperti ini berada dalam konteks seperti ini atau kondisi seperti ini asing bagi perasaan manusia. Tetapi hendaklah dia tawakal sama Allah sehingga ketakutan tersebut mulai terkikis. Ternyata tidak ada apa-apa baik dari jin ataupun dari binatang buas misalnya. Maka ketakutan yang sifat tabi'i ini tidak masalah. Begitu pula kekhawatiran seseorang terinfeksi atau tertular oleh COVID-19 misalnya. Di sini ada rasa khawatir yang sifatnya tabi'i dan ada rasa khawatir yang berlebihan. Kalau tabi'i saja dia khawatir dia memiliki penyakit asma misalnya, atau penyakit dalam yang kalau kena COVID maka akan memperparah dirinya, maka kekhawatiran seperti ini sifatnya tabi'i dan tidak masalah. Selama dia terus berusaha untuk tawakal pada Allah dan menyerahkan urusan pada Allah, ini tidak masalah insyaallah. Ya. Ini namanya khauf apa? Khauf tabi'i. Ya. Jadi enggak boleh seorang beriman kepada Allah Ta'ala untuk merasa takut secara mutlak kepada selain Allah Azza wa Jalla, terutama kepada jin. Dan itu yang diinginkan oleh para syaitan dari kalangan jin. Adapun takut tabi'i seperti takut melihat wajah yang seram, maka ini tabi'i, ikhwan. Maka ini tabi'i. Kaget, tercekat akannya, kemudian lari dari wajah yang seram itu, maka ini tabi'i. Ada yang memang, dan ini berderajat. Adapun ketika ketakutan tersebut ada kadar pengagungan terhadapnya dan menganggap jin ini lebih superior darinya, maka ini mulai menuju ke rasa takut yang di luar tabi'i, menuju ke apa? Menuju ke kesyirikan ke depannya kalau dipelihara. Ya. Maka hendaknya ketika memang di awal-awal digoda oleh jin dengan penampakan yang buruk atau dengan suara yang membuat kita merinding atau semisalnya, awal-awal takut tabi'i karena ini asing awalnya. Tapi jangan dipelihara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin, kita memilikinya. Dan Allah Taala akan menolong kita. Maka hendaklah dia memupuk imannya dan tauhidnya sehingga tidak terjerumus kepada kekhawatiran di luar tabiat manusia, di luar tabi'i yang normal. Ya, dan betapa banyaknya orang terjebak dalam masalah ini. Ya, jadi khauf dan khasyah itu bisa menjadi ibadah ketika hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika rasa takut mutlak dia sodorkan untuk selain Allah, maka ini mulai terjangkiti syirik. Dan juga roja, berharap kepada selain Allah, ada yang sifatnya tabi'i dan ada sifatnya syirki. Kalau berharap dengan batasan bahwasanya dia mengandalkan orang lain untuk urusan yang dimampu manusia dan tidak bergantungan dengannya, maka ini berharap yang sifatnya tabi'i dan enggak masalah. Jadi apa? Berharap yang sifatnya tabi'i adalah
ketika dia mengandalkan makhluk atau orang lain atau makhluk ya dalam hal yang dimampu oleh makhluk tersebut dan hatinya tidak bergantung dengan makhluk tersebut, maka ini masih berharap tabi'i. Contoh, antum mengharapkan kuda tunggangan antum berjalan normal. Ini suatu harapan yang dimampu oleh kuda tersebut. Tetapi tetap hati bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Maka ini tabi'i. Ini tabi'i. Antum nyewa driver. Antum berharap driver ini bekerja dengan profesional sebagai driver, tidak ugal-ugalan dan menyetir dengan normal sebagaimana umumnya driver, dan tidak berbuat curang dalam urusan bensin dan semisalnya. Ini semua adalah apa? Berharap padanya. Tapi ini berharap yang bersifat tabi'i, yang mampu dilaksanakan oleh driver tersebut, dan hati kita tetap bergantung pada Allah, tidak berkegantungan pada driver tersebut. Sehingga ketika kita kehilangan driver tersebut, kita bisa bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, dan bahwasanya masih ada pertolongan Allah untuk dengan driver lainnya. Begitu. Jadi mengandalkan makhluk atau mengharapkan makhluk yang sifatnya tabi'i dan boleh, yaitu mengandalkan makhluk atas hal yang dia mampu tanpa hati berkegantungan akannya, maka ini enggak masalah insyaallah. Adapun kalau misalnya mengandalkan makhluk hal yang dia mampu memang, namun hati terpaut akannya dan berkegantungan, banyak menik syirik. Walaupun dia meyakini Allah lah yang mentakdirkan semuanya, maka ini bisa menjadi syirik. Kuncinya di mana? Kuncinya di ketergantungan hati padanya. Contoh, seorang yang sakit, dia berbaring di rumah sakit, dan dia sakit, dia berharap ada obat dan dikasih obat, dan dia bilang ke dokter, ya dokter, tolonglah saya, sembuhkan saya, tolonglah berikan ini itu, dan hatinya terpaut berkegantungan pada dokter tersebut, walaupun dia tahu Allah lah yang menyembuhkan, tapi ketergantungan hatinya ini membuat dia berharap secara syirik, masuk ke dalam syirik kecil karena ketergantungan kalbu padanya. Maka ketergantungan kalbu pada selain Allah ini bisa menjadi syirik kecil jika memang dia meyakini bahwasanya Allah lah yang mentakdirkan segalanya. Namun bisa juga menjadi kesyirik besar ketergantungan tersebut jika dibarengi dengan keyakinan pengandalan makhluk untuk hal yang hanya dimampu oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Atau memang dia ketergantungan secara mutlak kepada makhluk tersebut tanpa Allah Azza wa Jalla, maka ini menjadi syirik besar. Kalau yang pertama tadi, dia bergantung pada makhluk pada untuk hal yang hanya dimampu oleh Allah, maka ini syirik besar. Contoh, menggantungkan rizki pada makhluk, yang mana rizki itu, kalau dimaknai rizki adalah merezekikan kita secara mutlak, itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Maka ini menggantungkan rizki pada zat yang sebenarnya tidak mampu untuk melakukannya, maka ini menjadi syirik besar, karena merezekikan itu hanya Allah Ta'ala yang mampu melakukan. Ya begitu jemaah sekalian. Atau dia menggantungkan, dia mengandalkan makhluk untuk sesuatu yang dimampu oleh makhluk tersebut, ya. Namun hatinya terpaut pada makhluk tersebut secara total, tidak kepada Allah sama sekali. Maka ini menjadi syirik kecil. Atau dia berharap pada yang gaib selain Allah. Dia berharap pada yang gaib selain Allah. Walaupun mungkin misal dimampu oleh makhluk gaib tersebut, maka berharap kepada yang gaib selain Allah Ta'ala dan meminta sesuatu padanya, maka ini bisa menjadi apa? Syirik besar, karena menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi begitu macam-macamnya. Kita akan membaca beberapa rincian insyaAllah. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini dalam tauhid uluhiyah. Seperti apa? Berdoa kepada selain Allah, atau mendekatkan diri kepada sesuatu tersebut dengan cara menyembelih kurban atau nazar untuk selain Allah Ta'ala. Ya, saya ulangi, berdoa kepada selain Allah
Ini berdoa kepada selain Allah berarti berdoa kepada yang gaib selain Allah. Maksudnya berdoa kepada yang gaib selain Allah. Adapun kalau misalnya meminta request pada orang langsung, baik melalui WhatsApp dengan koneksi internet atau langsung ngomong di depan orangnya dan kedengaran, maka ini normal. Tapi ini bukan doa namanya. Ini tolab, meminta saja. Selama dimampu oleh orang tersebut atau mungkin dimampu oleh orang tersebut, maka tidak masalah. Misal, tolong ambilkan kursi itu, atau tolong pinjamkan saya uang, maka ini enggak masalah secara hukum tauhidnya. Adapun kalau meminta kepada yang gaib selain Allah, maka ini di sini masalah. Bisa menjadi syirik besar. Dan meminta kepada yang gaib selain Allah ada beberapa model. Imma dalam rangka tawassul, itu yang pertama. Dalam rangka tawassul, itu yang pertama, meminta yang gaib selain Allah. Imma dalam rangka tawassul, itu satu, atau dalam rangka dalam menjadikan wasithah atau perantara, itu yang pertama. Imma meminta kepada yang dalam rangka tawassul, atau model lainnya meminta kepada jin atau malaikat atau mayit. Itu, meminta kepada jin atau malaikat atau mayit. Itu bisa, nomor 2. Dan yang ketiga, meminta kepada yang gaib dari orang hidup. Meminta kepada yang gaib dari orang hidup. Taib. Yang pertama tadi apa? Meminta dalam rangka tawassul, yaitu menjadikan yang gaib ini sebagai wasilah atau wasithah, perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, maka ini syirik besar. Meminta kepada yang gaib selain Allah untuk dijadikan sebagai wasilah atau wasithah, perantara antara diri dengan Allah, maka ini syirik besar. Saya ulangi, meminta kepada yang gaib supaya menjadi wasilah, dalam artian lain bertawassul supaya sampai kepada Allah, maka ini adalah apa? Syirik besar. Termasuk bahkan meminta kepada Rasulullah SAW untuk jadi wasilah kepada Allah Azza wa Jalla setelah wafat beliau, maka ini juga termasuk apa? Syirik besar. Baik kepada Rasulullah, kepada Ahlul Bait atau keturunan dari Ahlul Bait setelah wafat mereka, meminta kepada mereka untuk menjadi wasilah, atau kepada orang saleh supaya disampaikan doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan maka ini syirik besar, dan ini merupakan syubhat yang banyak dan digembor-gemborkan oleh ahlul khurafah dan sebagian sufiyah di majelis-majelis mereka, bahkan di Indonesia sekalipun banyak sekali, dengan beralasan bahwasanya kita kalau misalnya ke presiden saja, kita nggak bisa langsung ngomong, melainkan harus melalui ajudan atau wakil. Nggak bisa sembarangan presiden itu untuk ngomong dengan kita. Ya akhi, antum mengkiaskan Allah Azza wa Jalla dengan presiden. Mereka mengatakan kalau presiden aja itu tidak dengan secara formal, kita harus lewat perantara, apalagi kepada Allah. Ini qiyas fasid, pengkiasan yang rusak, karena dalil-dalil membantah itu semua. Kata Allah Azza wa Jalla apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung padaku, minta kepadaku, maka aku perkenankan doa kalian. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Aku menjawab doanya pendoa jika dia berdoa kepadaku, yaitu kepada Allah langsung, tanpa wasithah, tanpa wasilah. Maka menjadikan adanya wasilah yang gaib untuk disampaikan kepada Allah, maka ini merupakan syirik apa? Syirik besar. Contohnya yang seperti tadi, ya, kepada yang gaib selain Allah untuk disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, dan itu banyak di nasyid-nasyid. Ya, sebagaimana pernah kita tunjukkan juga di sini kalau tidak salah. Dan yang kedua, meminta kepada jin, malaikat, mayit, atau apapun dari yang gaib. Ya, dari yang gaib dan bukan manusia. Yang mayit ini manusia, oke, taib, disamakanlah. Meminta kepada jin, taib. Ada memang sebagian ulama mengatakan meminta tolong kepada jin itu hukumnya ada beragam. Kalau meminta tolong
dalam hal yang ma'ruf, maka ini boleh. Sebagaimana meminta tolong kepada orang atau manusia biasa dalam hal yang ma'ruf. Kemudian yang kedua, meminta tolong dalam hal yang munkar, maka ini munkar. Ada sebagian ulama mentafsir seperti itu, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun yang sahih adalah meminta kepada jin, baik apapun itu, maka kalaupun itu ma'ruf, maka hendaknya apa? Hendaknya dihindari karena berpotensi menuju syirik dan membuka celah kesyirikan. Yang kedua, meminta hal yang munkar, ya jelas ini tidak boleh, haram. Namun kita katakan meminta kepada jin secara mutlak itu berpotensi syirik besar, atau kita katakan syirik besar itu sendiri. Syirik besar itu sendiri. Dikhawatirkan syirik besar itu sendiri. Walaupun memang sebagian ulama merinci untuk beberapa hal. Saya kasih contoh. Misal, kita katakan kepada jin yang menyerupai tubuh manusia, dan ternyata dia masuk Islam setelah kita ajarkan syahadat dan dia masuk Islam misalnya. Kita bilang kepadanya, kamu tolong bantu dakwahi saudara-saudaramu dari kalangan jin. Ini memang minta tolong. Ya, maksud minta tolong di sini bukan untuk maslahat kita, tapi untuk kejayaan Islam. Dakwahi itu saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu supaya masuk Islam semua. Makanya di sini boleh seperti ini, tidak masalah. Yang dimaksud, yang dilarang di sini adalah meminta kepada jin untuk maslahat diri atau maslahat orang lain. Contoh, meminta kepada jin untuk dipindahkan penyakit A dari tubuh A ke tubuh B atau ke ayam. Maka ini semua namanya nusrah, yaitu menangkal sihir dengan sihir atau menangkal penyakit dengan sihir. Maka yang seperti ini masuk apa? Syirik besar. Ya, karena pasti ada keyakinan bahwasanya jin ini mampu memindahkan penyakit, dan itu kadzib. Dan itu bohong, wallahi itu bohong. Kalau misalnya ada orang yang mengklaim bahwasanya saya bisa memindahkan penyakit dari ini ke ini, maka itu dusta semua. Kata Nabi SAW, la adwa wala tirata wala hamata. Tidak ada adwa, maka makna tidak ada adwa di sini, tidak ada penyakit menular. Maksudnya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa kuasa Allah Azza wa Jalla. Jin tidak akan bisa memindahkan penyakit, melainkan Allah Azza wa Jalla yang bisa memindahkan dan menularkan penyakit demi penyakit, dan bisa menghentikan penyakit demi Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi nafikan itu semua. Bukan, Nabi tidak menafikan adanya penyakit menular, bukan. Yang Nabi nafikan adalah keyakinan sebagian orang bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan secara sendirinya, secara zat. Maka ini salah, tidak benar. Maka meyakini atau seseorang menawarkan saya bisa memindahkan penyakit ke ayam, biasanya ke ayam itu kesian, maka satu, ini syirik besar. Ya. Karena ini berarti melenceng dari segi tauhid rububiyah. Itu satu. Kedua, melenceng juga dari segi tauhid uluhiyah, karena pasti ada ritual-ritual dan lafal-lafal yang menjurus kepada syirik besar. Itu dua. Dan yang ketiga, ini kezaliman. Kezaliman karena kalau dia memang memindahkan penyakit ke ayam, dan ayam enggak tahu apa-apa, akhirnya di black ada penyakitnya di dalam. Ya, seapa berupa batu hitam lah atau apalah gitu. Semua ini tipu daya syaitan, jemaah sekalian. Yang masuk ke dalam ayam itu wallahi bukan penyakit dari orang itu, bukan, melainkan itu semua adalah tipu daya syaitan. Dengan sihirnya syaitan, dengan izin Allah Azza wa Jalla juga, tentu saya sebelumnya semua atas izin Allah. Dengan sihir dari syaitan itu membuat sesuatu yang menyakitkan ayam tersebut dan memasukkan sesuatu padanya, dan itu semua adalah tipu daya. Itu semua adalah tipu daya. Maka ini termasuk apa? Syirik besar. Meminta kepada jin untuk hal-hal seperti ini. Taib. Kemudian yang ketiga, meminta kepada yang gaib. Ya, meminta kepada yang gaib dan masih hidup dari manusia. Meminta kepada manusia yang gaib dan masih hidup. Apakah ini masuk syirik? Masuk syirik. Meminta kepada manusia yang gaib masih hidup tanpa ada koneksi logis padanya, maka ini syirik. Meminta kepada yang gaib, meminta kepada manusia yang gaib baginya dan masih hidup serta tidak ada koneksi logis padanya, maka ini bisa menjadi apa? Syirik, bahkan syirik besar. Bagaimana contohnya? Misal dia masih hidup nih, misal seorang murid
ya, yang mengagungkan gurunya, guru agama, mengagungkan gurunya. Ketika dia ada musibah atau ada sesuatu, minta pertolongan, maka dia kemudian hatinya atau lisannya menyebut nama gurunya, meminta kepada gurunya, padahal gurunya ada di luar kota. Tidak ada koneksi logis padanya. Artinya tidak ada koneksi logis apa? Tidak bercakap dengannya baik langsung di depan mata, ataupun kalau sekarang misal ada handphone, tidak nelpon, tidak WhatsApp, tidak ada koneksi logis padanya, melainkan koneksinya koneksi batin, antara batin dengan batin berikutnya. Maka ini menjadi apa? Kesyirikan, karena ini meminta kepada manusia yang sedang gaib baginya. Walaupun mungkin kalau manusia itu diminta, dia mampu. Misalnya minta pertolongan, saya minta tolong supaya dipinjamkan uang, saya minta tolong supaya apa, hal-hal yang mungkin dimampu oleh guru tersebut. Tapi karena guru tersebut gaib baginya, ya gaib baginya, maka dia minta kepada yang gaib ini, walaupun masih hidup, gurunya ada di luar kota, dengan batin dan telepati dia minta padanya. Kira-kira nyambung nggak? Ayo sob, kira-kira nyambung nggak? Bisa nggak antum kayak gitu? Nyambung nggak kira-kira? Dan nggak di WhatsApp, nggak nelpon, nggak nitip pertanyaan atau nitip permintaan, nggak ada koneksi yang logis, yang ada koneksi batin dan telepati antar diri dengan sang guru. Taib, nyambung nggak kira-kira? Hah? Wahai Ustadz Hasan, wahai Ustadz. Itu ngomong di dalam kamar kayak gitu. Ustadz Hasannya lagi di hotel mungkin, lagi bobok ya. Misalnya gimana? Syirik ya itu masuk syirik. Karena tidaklah ada seorang yang melakukan hal seperti ini, melainkan pasti kolbunya bergantungan pada dia, pada Ustadz ini, pasti. Hal ini hanya layak dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya layak dilakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tidak pernah tidur. Allah Maha tahu. Ya begitu. Sehingga kalau manusia masih mungkin dia ketika dia lagi minta sama gurunya secara gaib, gurunya lagi tidur. Tapi ternyata bisa terjadi. Akhirnya datang itu, guru itu pun tahu bahwasanya muridnya sedang minta padanya. Berarti batinnya itu apa? Connected. Wah, ini Nokia connecting people ini berarti. Kok bisa kayak gitu? Kalau misalnya gurunya ini orang soleh, ana yakin nggak bakal seperti itu, nggak bakal nyambung. Ya, karena Allah jaga supaya tidak terjadi kesyirikan dan supaya tidak terjadi fitnah terhadap muridnya itu. Tapi kalau gurunya memang mengajarkan seperti itu, connect. Siapa yang mengkoneksikannya? Syaitan dari kalangan jin. Maka dikabarkan kepada guru tersebut melalui bisikan-bisikan dalam hati bahwasanya murid antum minta sama antum. Ini gambarannya, digambarkan di kalbunya. Connected. Akhirnya gurunya kemudian ngomong, kamu tadi minta apa sama saya? Masya Allah, beneran antum tahu? Iya, anak tahu. Ini syaitan semua ini, dajjal semua ini. Iya, ini tipu daya syaitan. Ini sama dengan perdukunan. Kayak mbah dukun datang, pasien datang nih, mau berobat sakit encok ya. Loh, kok tahu mbah dukun dari mana? Udah sini. Nah kan biasa gitu. Siapa yang ngasih tahu? Ya, siapa yang ngasih tahu? Jin dari kalangan syaitan, dari kalangan jin. Kecuali kalau dukanya bilang datang pasiennya mau ini ya berobat encok ya sama saya. Loh, kok Mbah Dukun tahu? Tadi saya lihat WhatsApp-nya kan itu katanya. Kalau ini gimana, syirik nggak? Ya nggak syirik. Kalau ini emang error aja itu pasiennya yang lupa kali ya. Ini seperti itu ikhwan. Jadi dia berharap kepada guru yang gaib ini walaupun masih hidup dan tidak ada telekomunikasi, tidak ada koneksi yang logis. Ini bisa menjadi syirik besar. Dan kalau itu sampai kepada gurunya secara gaib, ke mimpinya atau ke hatinya, maka ini semua adalah tipu daya syaitan. Beda dengan firasat.
Dan ini hal yang agak detail dan rumit memang. Seorang ibu sedang berkekurangan dan anaknya jauh darinya. Dia berkekurangan dan minta sama Allah, ya Allah, saya nggak punya apa-apa ya Allah. Siapa tahu anak saya itu mendengar rintihan saya sekarang, misalnya ngomong kayak gitu. Dia tidak meminta kepada anak yang jauh jauh di sana. Kemudian anaknya misalnya di saat yang sama atau berapa waktu kemudian memimpikan ibunya lagi kesulitan, atau tiba-tiba anak itu tersentuh tiba-tiba tanpa ada tedeng aling-aling, tiba-tiba anak itu merasa ingat ibunya. Oh, ibu sekarang gimana ya kabarnya? Akhirnya anak itu pun menelepon ibunya, Assalamualaikum ibu, kira-kira ada apa yang bisa saya bantu gitu? Apa yang bisa saya bantu misalnya? Ibunya kemudian terharu, Masya Allah, ini beneran kamu ini? Ya Allah, ibu lagi kesulitan nak di sini misalnya. Connected gak? Kalau ini namanya firasat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang soleh. Atau mungkin karena orang tuanya tawakal kepada Allah dan soleh, maka Allah tolong dengan cara Allah Azza wa Jalla. Tapi orang tuanya ini, ibunya ini tidak minta pada anak secara gaib. Ini bedanya. Adapun kalau ibunya minta kepada anak yang secara gaib, nah datanglah nak. Nah ini berbahaya. Ini berarti hatinya itu bergantung pada yang gaib selain Allah, dan ini menjadi syirik akbar. Begitu jemaah sekalian. Berapa menit lagi jemaah untuk? 8 menit. Kok lama banget? Bisa dipercepat nggak? Biar cepat selesai. 19:28. Baik, kita lanjutkan. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, itu tadi sudah, atau mendekatkan diri kepada sesuatu tersebut dengan cara menyembelih kurban atau nazar untuk selain Allah, baik untuk kuburan, jin, setan atau yang lainnya. Tapi kalau mendekatkan diri kepada sesuatu tersebut, yaitu mendekatkan diri kepada sesuatu tersebut bisa kepada kuburan, kepada jin, setan atau lainnya yang gaib ya misalnya, dengan berbagai cara. Misalnya mendekatkan diri kepada kuburan, keramat, misalnya dengan cara menyembelih kurban. Syiriknya ini syirik, dan bisa syirik besar karena dia mempersembahkan amalan berkurban, menyembelih kepada selain Allah, kepada kuburan, atau dia ada bermayat di kuburan. Maka ini syirik besar. Kata Allah Azza wa Jalla, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan salatlah hanya kepada Rabbmu. Salat hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wanhar, dan sembelihlah. Sembelih hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ini menyembelih di kuburan, maka jelas ini syirik besar. Menyembelih untuk jin, misal baik di kuburan atau menyembelihnya mungkin di rumah, tapi supaya untuk ditaruh sebagai sesajian di pohon beringin. Sekarang pertanyaan saya kepada orang-orang yang seperti itu, Pak, antum itu menyembelih, kemudian kepalanya udah dimasak atau dagingnya dimasak, ditambah nasi tumpeng, ditaruh di dekat kuburan beringin di bukit terpencil yang mana itu dikenal keramat. Itu sebenarnya sampean itu melakukan hal ini, menyembelih ini untuk siapa? Kalau dibilang untuk Allah, dusta. Kalau untuk Allah, ngapain jauh-jauh ke bukit dan ke pohon beringin ini? Itu satu. Terus saya cecer terus. Untuk siapa? Ya, sedekah buat binatang situ. Ini kebahlulan kedua. Nggak mungkin. Bapak kalau mau sedekah sama binatang, ngapain sedekah sama binatang? Sedekah sama fakir miskin. Atau kepada, mungkin kalau memberi makan kepada binatang bukan nasi kan Pak? Coba, mana mungkin binatang terus makan nasi tumpeng mereka atau nasi kebuli, mereka senang kemudian, wah mumpung nasi kebuli ini jarang-jarang, kata binatang. Gak mungkin. Udah gitu ditambah juga dengan apa? Samsu sama kopi hitam. Gak mungkin dong. Ini binatang mana yang mau kayak gitu? Binatang pun mikir-mikir, kok saya dikasih seperti ini, kata binatang. Itu kedua. Siapa lagi Pak? Gak mungkin binatang Pak. Ya untuk penunggu di situ. Tapi penunggu di situ siapa Pak? Ya ada lah penunggu di situ. Iya, penunggunya manusia atau bukan? Kalau manusia nggak mungkin, satpam nggak bakal nungguin pohon beringin Pak. Siapa ya? Ya penunggu situlah pokoknya.
Iya, bentuknya apa? Makhluk apa dia? Binatang bukan, manusia bukan, malaikat juga enggak mungkin. Terus siapa? Jin. Syirik. Besar apa kecil? Besar. Mempersembahkan untuk jin seperti ini syirik besar. Tujuannya apa, Pak? Ya tujuannya supaya petak sawah saya aman. Ini dia syirik besar. Malah mintanya sama jin. Kira-kira jin itu makan nggak? Saya nggak tahu jin itu makan apa enggak karena saya belum pernah masuk ke alam mereka. Tetapi minimal kalau misalnya itu ada sesajen atau sesajian dalam Islam, perspektif Islam, bukan perspektif agama lain, itu urusan mereka. Dalam Islam ini syirik besar. Mempersembahkan dan menyembelih kurban juga untuk selain Allah, untuk kuburan jin, setan, jelas ini syirik besar. Ya. Apa hukum memakan sesajen? Kan biasanya apa komposisinya itu? Apa komposisinya apa, Pak? Nasi, kalau yang irit ya nasi uduk lah gitu kan. Ya lauknya apa? Ayam, daging ada biasanya, itu daging ada tuh. Telur. Baik yang udah dikupas, kayaknya ceplok jarang. Mungkin jinnya nggak mau telur ceplok kali. Telur yang masih utuh atau telur yang udah dikupas kulitnya. Allah, jadi lapar Allah. Kemudian apa? Tadi kretek dan juga kopi hitam biasanya. Karena cocok itu. Mungkin jin itu jin lama kali ya, karena nggak mau filter, dia maunya kretek. Atau nggak mau yang sekarang vape apa baca gimana tuh? Dikasih itu nggak mau jin. Apaan nih kata jinnya? Nggak tahu kan? Terus ada apa lagi? Bunga-bunga, ya kan? Kembang-kembang gitu ya. 7 rupa lah atau apalah namanya itu. Hah? Aqua biar nggak keselak dan seterusnya. Antum kalau lewat di situ ketemu itu tumpeng dan semisalnya atau nasi uduk dan semisalnya, apa hukum mengkonsumsinya? Halal. Kadang-kadang buah, ya kan? Ada buah, pisang apa gitu. Apa hukum mengkonsumsinya? Yang lebih sahih adalah haram. Walaupun pada asalnya makanan ini halal, kecuali secara mutlak yang haram adalah dagingnya, karena sembelihan haram secara mutlak itu. Maka itu bangkai sebenarnya. Sisanya asalnya halal, tapi ketika antum tahu ini syirik dan persembahan untuk syirik, maka haram untuk dikonsumsi. Gak boleh. Sama seperti misal orang Natalan, orang Kristen Natalan, antum dikasih kue Natal, boleh nggak? Halal nggak antum makan? Haram. Nggak boleh antum makan. Karena apa? Konteksnya adalah ini kue persembahan kesyirikan mereka. Adapun kalau di luar konteks itu, tidak masalah antum makan makanan mereka. Iya, nggak masalah. Misal di pernikahan, bukan walimahan namanya mereka, apa namanya? Resepsi atau semisalnya, bukan walimahan, nggak pakai bahasa walimahan mereka. Walimahan Stephen sama Nagita misalnya, nggak walimahan namanya. Nggak tahu namanya apa, resepsi atau apalah. Makan-makan lah pokoknya. Apa hukum makan makanan undangan itu? Kalau antum diundang, kalau nggak diundang jangan. Halal. Dagingnya halal. Karena ini masalah muamalah di sini, bukan nggak ada kaitannya dengan akidah di sini untuk makanannya. Adapun kalau sesajen, ini urusannya akidah total, bukan lagi muamalah. Antum nggak ada muamalah di situ. Ketemu di pohon beringin kayak gitu, apa yang antum lakukan? Bagus. Ada nggak mau ngomong di sini karena bakal kedengeran nanti di crop sama orang, ntar dipermasalahin. Ya, itu juga yang lakukan. Ketemu sesajian, copot, tendangin. Nggak ada genderuwo yang menyerang sampai sekarang tahun 2014, 2003 sendirian disendang bawa pohon beringin, ada sajian tendang pancal sisa semuanya. Sampai detik ini nggak ada satupun wowo, wewe, kunti, pocong, nggak ada yang datang balas dendam gitu. Kamu kok nendangin? Nggak ada.
Maka khurafat semua itu nggak ada, maksudnya iya semua itu jin semua, tetapi nggak bakal bermadarat buat antum kalau antum bertauhid, nggak bakal bermadarat karena mereka juga nggak bakal nyerang, nggak, biarin aja ini syirik semua. Tapi jangan jangan dikamerain, nanti berkasus. Independen aja, indie aja, jalur underground, tendang-tendangin nggak masalah, semua itu sebenarnya. Tapi muskilahnya adalah ketika memang itu adalah budaya orang-orang non-muslim dan di daerah mereka, kalau nendang itu membuat antum terfitnah, hindari itu karena fitnah yang lebih besar. Ya biar ditendang sama binatang aja nanti pada waktunya. Ya seperti itu insyaallah. Sepertinya azan. Insyaallah kita lanjutkan ba'di Isya, namun mungkin tidak begitu lama insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan di sini atau di antara bentuk syirik besar seseorang takut kepada mayit yang menurut perkiraannya akan dapat membahayakan dirinya. Ini termasuk syirik besar. Dan ini bahaya karena ini sangat bahaya karena kita dapatkan sebagian dari orang Indonesia seperti itu. Takut kepada mayit yang menurut perasaannya itu bisa dapat membahayakan dirinya. Sebagian orang bilang bagi ana lebih serem pocong daripada kunti. Ya. Gak tahu pocong kerasa itu serem gitu. Taib. Ada sebagian lainnya bilang atau begini, kadang setan itu entah itu jin korin atau setan lainnya menyerupakan diri atau memberikan penampakan mayit kepada warga. Ya. Terutama sekali kalau mayit tersebut itu dikenal jelek, reputasinya buruk, entah dukun, entah dulu koruptor, entah dulu suka menzalimi orang lain dan seterusnya. Maka akhirnya syaitan kemudian apa? Setelah kematian dari orang jelek ini, kadang-kala syaitan menampakkan dengan rupa seperti mayit ini, yang membuat geger warga kampung. Itu senang itu syaitan seperti itu. Dan real cerita seperti ini banyak sekali di kampung-kampung terutama. Kadang di perkotaan juga ada yang masih seperti itu, ajaib. Terutama di kampung-kampung, di pedesaan. Diantisipasi kalau ini yang dulunya memang ketika hidupnya reputasi buruk, pas matinya gimana. Ditambah tatoyur, berawal dari apa? Kadang berawal dari tatoyur. Ya, tatoyur itu berupa apa? Merasa bakal sial karena ada kucing lompatin mayit. Itu zaman dahulu, itu kalau ada kucing lompatin mayit, wah mulai itu geger itu. Padahal jenazahnya ini masih dibaringkan, masih didoain sama orang-orang sekitar. Terus ternyata ada kucing lompatin mayit. Wah itu langsung jadi khurafat. Ini nanti bakal gentayangan ini. Itu emang dulu seperti itu jemaah. Itu kepercayaan seperti itu namanya tatoyur. Merasa bakal bernasib sial dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan nasib gitu loh. Dipopulerkan kemudian di film horor. Jadi film horor itu promotor khurafat dan syirik gitu loh. Rata-rata gitu. Kalau sekarang ditambah bumbu-bumbu porno kadang-kadang. Nah, jadi makin populer. Terbaik di Jakarta, Jawa Barat itu hal seperti itu dulu dikenal dan karena mindset mereka seperti itu, akhir terjadi apa? Takut kepada mayit yang menurut perkiraannya akan dapat membahayakan dirinya. Dari tatoyur yang tadinya mungkin syirik kecil menjadi syirik besar karena apa? Timbul was-was dan kekhawatiran ini mayit bakal bangkit dari kubur
kemudian gentayangan dan meneror warga sekitar. Iya, karena setan membaca pikiran manusia seperti itu. Jadi setan tuh menghembuskan pikiran mereka supaya seperti itu. Terhipnotislah pikiran mereka seperti itu. Akhirnya setan pun mengoperasikan apa yang mereka cita-citakan. Ya, mulailah kemudian misalnya yang siskamling apa itu yang suka ronda itu apa ngejaga itu apa siskamling ya? Bukan hansip. Kalau dulu nggak ada hansip biasanya dulu. Ronda-ronda itu loh yang ganti-gantian shift-shiftan atau tiap malam beda orang. Ronda namanya. Ngeronda malam jaga kampung, tiba-tiba ngelihat di pos atau di mana gitu si fulana dukun yang dulu ini lah. Itu kan baru kemarin ya mati ya. Terus terbang. Ya. Kira-kira itu fulana beneran enggak? Ya enggak mungkin lah, tapi orang zaman dulu mereka gentayangan. Arwah gentayangan. Ketakutan. Akhirnya nyebarkan besok paginya mereka ke bini-bini mereka. Jadi sana riwayatnya itu siskamling apa peronda meriwayatkan kepada bini meriwayatkan kepada para bini lainnya di tukang sayur, nyebar sekampung. Akhirnya jadi apa? Jadi khurafat yang membuat orang-orang pada takut. Setan ketawa ngeliat ini. Ya. Malam besoknya ada lagi penampakan. Ini kerjaan buat setan gitu loh. Senang mereka. Akhirnya makin takut diteror. Entar ada cerita lagi kemudian ketika buka warung sampai malam, ada yang datang fulanah ternyata makin gencar lagi. Apa yang diinginkan oleh setan dari itu? Apakah free gitu? Cuma pengen nakutin? Enggak. Itu sudah menjadikan apa? Hati mereka apa? Takut kepada mayit yang diperkirakan bisa membahayakan diri mereka. Rumah digedor, pas diintip, loh, fulana kan baru mati kemarin. Nah itu. Tujuannya lama-lama ketika teror itu berlanjut, akhirnya apa? Mulai datangin kiai yang kikun, kiai dukun. Iya, supaya apa? Supaya nanti apa? Nanti berfatwalah dengan fatwa yang ajaib. Entah kita gali kuburnya lah, atau kita doakan bersama-sama supaya tenang di alamnya lah, atau kita apapun caranya itulah. Ya. Akhirnya kemudian kadang-kadang setan mengilhamkan supaya ini masih ada yang ketinggalan haknya, masih ada yang ini dan tolong dikuburkan ini. Nurut itu satu warga kampung melakukan hal yang diinginkan oleh setan. Sudah, ini syirik besar, udah selesai, udah. Apa artinya tahlilan kalau misalnya nurutin setan seperti ini? Ini yang mereka inginkan, menang banyak mereka. Jadi syirik akbar khalas. Dulu di zaman itu memang semoga Allah maafkan nenek moyang kita yang seperti itulah, yang atau warga kampung yang belum mendapatkan info tentang hal-hal seperti ini. Semoga Allah maafkan. Masih kita mintakan kepada Allah semoga Allah maafkan karena tidak tahu. Lah kalau sekarang warga kota udah datang kajian seperti ini, enggak percaya kemudian sedikit-sedikit syirik, masih melakukan hal seperti ini, Masya Allah, udah tegak hujah atasnya, tinggal tanggung jawabnya dia pada Allah nanti kalau masih percaya, bukan percaya, masih melakukan hal seperti ini, percaya kepada syaitan seperti ini. Kejadian real terjadi, cuman semua kejadian ini adalah tipu daya setan. Itu dia. Kalau terjadi, iya terjadi. Banyak cerita seperti itu di kampung-kampung, di Pulau Jawa terutama. Iya. Coba antum cari tahu cerita seperti ini di Saudi Arabia. Jarang, hampir nggak ada Pak orang-orang sana itu ketemu setan bisa digampar setannya. Makanya jarang penampakan di Masjid Nabawi di Madinah, di Makkah. Coba cari penampakan. Cari penampakan barang dagangan banyak di sana. Susah nyari penampakan sana. Kenapa kok di Indonesia lebih banyak lagi cerita penampakan, cerita horor, cerita mistis? Ya karena mindsetnya seperti itu. Takut kepada mayit yang bakal membahayakan dirinya. Sekali aja mayit itu kelihatan, maksudnya perwujudan mayit itu kelihatan, langsung nyebar cerita, jadi cerita masyarakat. Setan senang di situ, besoknya diteror lagi. Termasuk juga bisikan setan jemaah.
takut pada mayit yang seperti ini. Di tempat-tempat yang memang dulunya ada yang bunuh diri, ya. Ada yang dibunuh secara sadis dan seterusnya. Setan main di situ. Apakah mayit tersebut yang telah bunuh diri telah itu akan balik ke tempat itu? Kalau ada masih percaya kayak gini, bahlul dipelihara, bahlul kok dipupuk gitu loh. Yang seperti ini nggak ada, cuma semut bisikan setan. Akhirnya dibuat mimpi. Oh, kronologi dulu bunuh diri kayak gini. Oh, orangnya gentayangan. Percaya dengan itu, akhirnya disebarkan dan akhirnya menjadi khurafat yang berkelanjutan dengan rasa takutnya orang-orang akan mayit ini gitu loh. Begitu. Di gudang dulu ada orang mati kelindes di sini. Kalau antum dengar cerita itu, nggak usah mikirin arwahnya deh. Arwahnya di alam barzakh, udah urusannya dengan alatnya. Yang tersisa sekarang khurafatnya itu permainan setan semuanya. Yang membuat supaya orang tuh kolbunya kalau lewat situ takut ini mayit bakal memadorkan dia. Ini sudah masuk syirik besar. Dan ini menjangkiti banyak orang. Cek sekarang hati kita masing-masing. Ada nggak di antara kita yang masih ada keyakinan seperti itu lewat dimanapun? Terserah mulai mana. Ada nggak merasa lewat kuburan ini? Wah, ini kan di sini nih kuburan ini nanti bakal ini. Wah, masih ada kayak gitu di hati antum? Kalau masih ada, taubat pada Allah. Dengan kajian ini, dengan wasilah kajian ini, taubat sama Allah. Hilangkan pikiran itu. Enggak ada arwah gentayangan. Enggak bisa kembali ke dunia gentayangan. Enggak bisa. Kalau dia arwahnya orang baik, dia nikmat dikubur. Ngapain balik ke dunia ngurusin antum? Kalau dia dapat azab, enggak bakal sempat balik ke dunia. Dia sibuk dengan azabnya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Jadi atau seseorang takut kepada orang mati atau mayit yang menurut perkiraannya akan dapat membahayakan dirinya atau malah mengharapkan sesuatu kepada selain Allah, yang mana sesuatu itu atau pihak itu tidak kuasa memberikan manfaat maupun madarat. Ya, mungkin kita sampai situ aja jemaah sekalian karena udah jam 8 ya. Jadi isyaknya memang agak malam sekarang, jadi kita insyaallah akan lanjut pada pekan kedua bulan depan insyaallah ta'ala. Ya, kita lanjut di halaman 81 insyaallah, masih di macam syirik besar insyaallah ta'ala. Dan tema kajian depan juga masih macam syirik besar. Terima kasih atas kehadiran dan pendengarannya yang baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian ini wasilah untuk menggapai hidayah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang jauh dari kesyirikan, yang menjaga amanah Islam dan amalannya, dan menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.